Info banjir di Semarang, Jateng, dan Sukabumi, Jawa Barat hari ini. Talut sepanjang 150 meter di kota Semarang, Jawa Tengah, Jateng, ambruk pada Rabu pagi, tanggal 10 September tahun 2025. Akibat peristiwa ini, warga yang terdampak di sekitar lokasi kejadian terpaksa harus mengungsi. Dalam sebuah rekaman kamera, warga menangkap detik-detik robohnya talut di kawasan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Semarang. Talut yang berada di belakang pabrik es kristal ini ambruk sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menghantam bagian belakang rumah warga. Derita warga Karanganyar Legok, Semarang belum juga usai. Setelah talut bagian belakang pabrik es longsor, kini bencana susulan datang. Hujan deras Rabu, 10/9 sore memicu banjir bandang dengan ketinggian air 1-2 meter, 4 rumah milik Herman, Gitalia, Sumargo, dan Suparmi. Herman, salah satu korban, masih trauma saat menceritakan detik-detik air meluap. Diceritakan, Rabu, 10/9, sekitar pukul 16.30 sore hujan deras. Tiba-tiba air naik, 5 menit sudah setinggi dada orang dewasa dan lebih tinggi hingga leher orang dewasa. Barang-barang tidak sempat diselamatkan. Lemari, kulkas, mesin cuci, kompor, semua habis. Bahkan uang dan perhiasan ikut hanyut, tuturnya. Ketua RT 6 RW 4, Joko Suhardi, menjelaskan sehari sebelumnya, talut proyek pabrik es ambrol, material longsor menimpa rumah Suparmi, Eko Prasetyo, Sugeng Riyadi, dan Sumarni. Satu rumah itu dihuni 4 keluarga dengan total 10 jiwa terpaksa mengungsi. Belum selesai berbenah dari longsor, giliran banjir bandang menghantam 3 rumah tetangga mereka. Sekarang total ada 10 keluarga dengan 23 jiwa terdampak. Rumah Pak Herman, Bu Gitalia, Pak Sumargo, dan Bu Suparmi yang porak-poranda juga kena banjir, jelasnya. Kerugian ditaksir lebih dari ratusan juta, dari perabot rumah tangga, pakaian, hingga hewan peliharaan, sebagian besar tak tersisa. Yang kena banjir parah itu kamar tidur semua, untung kejadian siang, kalau malam pasti sudah ada korban jiwa, imbuhnya. Ia sangat prihatin dengan derita warganya, ia meminta semua pihak ikut mendoakan sekaligus membantu. Banjir sebagai dampak tingginya curah hujan. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan 119 unit mesin pompa air berkapasitas besar yang dipasang di sejumlah titik dan portable, meskipun sejumlah unit diantaranya masih ada yang perlu diservis. Pemantauan media Indonesia Sabtu, 13/9, curah hujan yang masih tinggi bahkan meningkat ekstrim sejak sepekan terakhir terus meningkat sejumlah daerah di Jawa Tengah, sehingga bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung kembali melanda sejumlah daerah. Aplikasi berita terkini. Akibat cuaca ekstrim tersebut, pemerintah Kota Semarang sempat dikagetkan dengan bencana longsor di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kamis, 11/9, hingga mengakibatkan belasan keluarga diungsikan dan banjir kembali merendam sejumlah kawasan terutama di sekitar daerah aliran sungai, das. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai waspada dengan tingginya intensitas curah akhir-akhir ini. Bahkan, berdasarkan perakiraan BMKG melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi berstatus awas terhadap potensi curah hujan tinggi. Temukan lebih banyak pada Kamis, 11/9, misalnya, lingkungan Pondok Pesantren Al-Masturiyah di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, terdampak curah hujan tinggi, sebanyak 6 ruang kelas Madrasah Sanawiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah di lingkungan pesantren terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Kamis, tanggal 11 September tahun 2025, siang, memicu banjir di Kampung Tipar RT 46/10, Desa Cibolang Kaler, sedikitnya 7 rumah warga serta kompleks pendidikan Al-Masturiyah terdampak. Berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, BPBD Kabupaten Sukabumi,
Banjir terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah hujan lebat turun sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Air sempat merendam permukiman warga hingga setinggi 50 cm. Sebanyak 7 rumah dengan 8 kepala keluarga terdampak. Namun saat ini air sudah surut dan warga tengah melakukan pembersihan lumpur, ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi, Agung Koswara Adiwiguna. Tidak hanya permukiman warga, fasilitas pendidikan di lingkungan MTS dan Ma Al-Masturiah juga mengalami kerusakan, jendela kelas 73 beserta pintu sekat antar kelas jebol, sehingga air masuk ke ruang kelas, kantor, hingga laboratorium komputer. Akibatnya, sejumlah peralatan sekolah mengalami kerusakan. Selain itu, 2 unit bioflok atau kolam ikan berbahan terpal milik pondok pesantren juga rusak diterjang banjir. Menurut warga sekitar, meluapnya air diperparah oleh proyek pembangunan jalan tol yang diduga mempersempit aliran sungai di kawasan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, pihak BPBD bersama PMI, P2BK, serta pemerintah kecamatan telah berkoordinasi melakukan pembersihan material lumpur dan normalisasi lingkungan di area pondok pesantren. Semarang banjir. Bang, banjir guys. Tuh guys, lihat guys. Rumbul kari kembang ini banjir. Kurang lebih 1 meter. Kurang 1 meter. Pensa setengah pelet bolo. Ya apa? Oh, setengah pelet. Fokus setengah pelet.